Ini cerita sahabat. Ada sahabat yang ditanya tabiin itu generasi setelah sahabat. Sifli wajah Rasulillah, tolong jelaskan ke kami wajah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya nangis. Oh maaf sekali, saya tuh gak pernah melihat wajahnya Nabi meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat. Juga gak pernah sowan Nabi. Saya sering jamaah sama beliau. Ditanya kenapa? Saya itu sungkan. Beliau terlalu wibawa. Jadi bentuk penghormatan sahabat ini kepada Nabi justru gak berani melihat wajahnya. Dan bukti penghormatan pada Nabi dia gak pernah sowan. Nabi itu punya anak, punya istri, punya cucu. Kalau sowan tuh ganggu. Sehingga dia cara berpikir ya itu bentuk hormatnya. Ya itu ya sah saja dia cara berpikir ditakdir begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang justru saking cintanya sering melihat wajah Nabi, sering sowan Nabi. Itu hanya dia cara berpikir begitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan itu ada dua. Ada yang karena bodoh, itu tidak kita ikuti. Tapi ada perbedaan karena pengetahuan. Ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti karena memang itu ya itu kan urusan sudut pandang. Dulu ketika Mekah dikuasai Sayyidina Umar, setelah Fathu Mekah dan Umar sudah kuat betul, itu banyak sahabat yang dulunya orang Mekah itu sama Umar disuratin, cobalah kembali ke Mekah. Di Mekah itu kamu sholat di Masjid Haram sebagaimana 1000 sholat. Sekarang Mekah aman milik kamu, silahkan kembali ke Mekah. Tapi jawabnya sahabat itu nggak mau. Paling di Mekah hanya dapat pahala 1000 sholat. Tapi kalau mengislamkan orang di daerah-daerah pedalaman itu dakbul ambiya. Ciri khas Nabi itu yang membenarkan orang itu, bukan di satu tempat. Terus sampai nambah surat ini, wa alam anal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa loh mensucikan orang. Abu Lahab itu orang Mekah, Abu Jahal orang Mekah, tapi tetap begitu. Akhirnya jenis ini berpikir, ya sudah agak di Mekah nggak apa-apa. Andai kan Mekah itu bisa mensucikan orang, nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abu Lahab. Akhirnya para sahabat nggak kembali ke Mekah, tapi berkelana ke Syria, ke Syam. Akhirnya ada Islam di mana-mana. Tapi ada juga yang Mekah itu kota suci, harus diisi orang-orang suci supaya yang brengsek-brengsek nggak di sana. Ya sudah cara berpikir begitu. Nah ini cerita ya. Jadi sudah kalau perbedaan karena ilmu, ya sudah memang karena ilmu. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau sama tanya, lalu bedanya apa Gus? Yang beda karena ilmu karena ya lihat saja kalau dia orang pinter bacanya banyak berarti bedanya karena ilmu. Tapi kalau nggak pinter kok berbeda ya berarti karena nggak tahu. Ya kira-kira seperti itu.